Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uzlifatul Izafiyah dan ada dua rekan saya, Nurul Hanifah dan Bella Pramudia Lestari, yang akan mempresentasikan makalah yang berjudul Peradaban Arab Pra-Islam. Di sini kami akan membahas tentang sejarah peradaban pra-Islam, kondisi geografis, kondisi politik, kondisi kepercayaan, kondisi ekonomi, kondisi sosial dan budaya peradaban pra-Islam. Baik, sekarang saya akan memaparkan tentang sejarah peradaban Arab pra-Islam. Peradaban Arab pra-Islam disebut juga dengan era jahiliyah atau disebut juga dengan era kebodohan. Sebutan ini bukan hanya disebabkan kebodohannya dari berbagai sisi dan tidak beradabnya saja, akan tetapi disebabkan tidak adanya pengetahuan tentang agama, tata cara bermasyarakat, berpolitik, dan juga pengetahuannya mengenai esaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa ahli mengatakan bahwasanya aspek peradaban Arab mencakup pada agama, perpolitikan, perekonomian, dan seni budaya. Sejarawan Muslim membagi penduduk Arab menjadi 3 kategori, yaitu 1. Arab Ba'idah atau disebut juga dengan Arab kuno, yaitu kaum dahulu yang sejarahnya hilang dan belum dapat dilacak dengan utuh dan terperinci. Yang kedua yaitu Arab Aribah atau disebut juga dengan Arab pribumi, yaitu bangsa Arab yang asalnya dari turunan Yarub Yasjub bin Qotan yang dikenal juga dengan Qotaninya. Yang ketiga yaitu Arab Musta'arabah atau disebut juga dengan Arab pendatang, yaitu bangsa Arab yang asalnya dari keturunan Ismailiyah yang dikenal dengan Arab Adaniyah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kondisi geografis peradaban Arab pra-Islam. Kondisi geografis adalah kondisi yang berkenaan dengan geografi. Geografi adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora dan fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Dari segi terminologi, Arab artinya padang pasir, tanah yang gundul dan gersang yang tidak mempunyai tanaman dan air. Bangsa Arab bertempat tinggal dan mendiami semenanjung terbesar di dunia, yaitu semenanjung Arabia, terletak di Asia Barat Daya yang luasnya 1.027.000 mili persegi. Sebagian besar ditutupi padang pasir dan merupakan salah satu tempat terpanas di dunia. Jazirah Arab sendiri dibatasi dari gurun Sinai, juga Laut Merah di bagian baratnya. Untuk bagian timurnya berbatasan dengan Teluk Arab dan sebagian besarnya dengan negara Irak bagian selatannya. Bagian utaranya dibatasi oleh Laut Arab yang disambungkan dengan Laut India. Di bagian utaranya dibatasi negeri Syam dan sebagian kecilnya dengan Irak. Jazirah Arab mempunyai peran yang penting dikarenakan letak geografisnya. Disebabkan letak geografis Arab, bagian selatan dan utaranya ditetapkan sebagai tempat berlabuhnya banyak bangsa untuk saling menukar perniagaan, kesenian, keagamaan, dan juga peradaban. Baik, pembahasan yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kondisi politik peradaban Arab pra-Islam. Politik dan pemerintah terdapat 2 negara dikuasai di masa jahiliyah, yaitu Kerajaan Bizantium Romawi di barat dan Kerajaan Persia di timur. Selama zaman jahiliyah, seluruh semenanjung Arabia menikmati kemerdekaan penuh, kecuali daerah utara yaitu Palestina, Lebanon, Jordania, dan Syam, yang berada di bawah kekuasaan Bizantium, dan Irak berada di bawah kekuasaan Persia. Kesatuan politik mereka bukanlah bangsa, tetapi suku yang dipimpin kepala suku yang disebut syekh. Bagi masing-masing suku terdapat seorang pemimpin. Dalam memilih pemimpin, kriteria yang dipakai adalah pemberani, pemurah, cerdas, arif, dan bijaksana. Karena tidak adanya pemerintahan pusat, hubungan antar suku selalu dalam konflik. Meskipun masyarakat Badui mempunyai pimpinan, namun mereka hanya tunduk kepada syekh itu
dalam peperangan, pembagian harta, rampasan, dan pertempuran tertentu. Di luar itu, Syekh tidak berkuasa mengatur anggota kabilahnya. Akibat peperangan terus-menerus, kebudayaan mereka tidak berkembang. Karena itu, bahan-bahan sejarah Arab pra-Islam sangat langka didapatkan di dunia Arab. Sejarah mereka hanya dapat diketahui dari masa kira-kira 150 tahun menjelang lahirnya agama Islam. Suku Quraisy menjadi suku yang mendominasi kehidupan masyarakat Arab. Ada 10 jabatan tinggi yang dibagi-bagikan kepada kabilah-kabilah asal suku Quraisy ini. Di antaranya adalah yang pertama yaitu hijabah, yaitu penjaga kunci-kunci Ka'bah. Yang kedua sikoyah, pengawas mata air Zam-Zam yang dipergunakan oleh para penziarah. Yang ketiga yaitu diyat, kekuasaan hakim sipil dan kriminal. Keempat sifarah, pengurus pajak untuk orang miskin. Yang kelima ada nadwah, jabatan kedua dewan. Yang keenam ada khoimunah, pengurus balai musyawarah. Yang ketujuh ada khoizina, jabatan administrasi keuangan. Dan yang terakhir ada azlam, penjaga panah peramal untuk mengetahui pendapat dewa-dewa. Semua itu sudah menjadi kebiasaan, dan bahwa anggota yang tertua mempunyai pengaruh paling besar yang disebut dengan gelar Rois. Kondisi kepercayaan peradaban Arab pra-Islam. Agama dan kepercayaan mayoritas penduduk Jazirah Arab di masa jahiliyah yaitu menyembah berhala. Sedangkan minoritas di antara mereka ada orang Yahudi di Yastrib, orang Kristen Najran di Arabia Selatan, dan sedikit yang beragama Hanif di Mekah. Agama berhala dibawa pertama kali dari Syam ke Mekah oleh Amr bin Luhai dan diterima sebagai agama baru oleh Bani Khuza'ah, satu keturunan dengan Amr di saat itu pemegang kendali Ka'bah. Kemudian agama berhala ini berkembang pesat sehingga menjadi agama mayoritas penduduk kota Mekah. Setiap kabilah mempunyai berhala sendiri. Jenis dan bentuk berhala bermacam-macam tergantung pada persepsi mereka tentang Tuhannya. Berhala-berhala tersebut dipusatkan mereka di Ka'bah, dan orang Quraisy sebagai penguasa terakhir untuk Ka'bah memiliki beberapa berhala. Yang terbesar di antaranya adalah Hubal. Tercatat bahwa Hubal adalah patung yang paling diagungkan, terbuat dari batu akik berwarna merah dan berbentuk manusia. 3 berhala terkenal lainnya pada saat itu yaitu yang pertama ada Manat yang mereka tempatkan di Musyallal di tepi laut Merah dekat Kudoid. Yang kedua ada Latah, mereka tempatkan di Taif. Yang ketiga ada Uzza, mereka tempatkan di Wadi Nakhlah. Ada beberapa contoh tradisi dan penyembahan berhala yang mereka lakukan, seperti mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya, berkomat kami di hadapannya, meminta pertolongan tatkala kesulitan, berdoa untuk memenuhi kebutuhan dengan penuh keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka kehendaki. Yang kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, merunduk dan bersujud di hadapannya. Dan yang terakhir, mereka mengorbankan hewan sembelihan demi berhala dan menyebut namanya. Berhala-berhala itu mereka jadikan tempat menanyakan dan mengetahui nasib baik dan nasib buruk. Dengan demikian, Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail menjadi berubah fungsi. Dulu sebagai tempat beribadah bagi agama Hanif, kini orang Arab dari berbagai penjuru setiap tahun datang berkunjung ke Mekah seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim, tetapi untuk menyembah berhala yang mereka tempatkan di situ. Kondisi ekonomi peradaban Arab pra-Islam. Dilihat dari kondisi geografis bangsa Arab, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah daerah pedalaman di padang pasir yang biasa disebut dengan suku Badui, dan yang kedua adalah daerah perkotaan pesisir pantai. Masyarakat Arab yang tinggal di pedalaman memiliki kebiasaan yang berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan mata air dan padang rumput, dikarenakan keadaan daerahnya yang berupa padang pasir. Mata pencaharian penduduk pedalaman pun sebagai peternak, yaitu memelihara ternak unta, domba,
dan kuda, serta berburu. Sedangkan masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan, mereka menetap di tempat tinggal mereka, dan mereka lebih berbudaya dan berkembang dibandingkan Arab Badui. Mata pencaharian penduduk Arab di kota adalah pertanian, kerajinan, dan perdagangan. Kondisi ekonomi peradaban Arab pra-Islam menjelang Rasulullah lahir dianggap sudah cukup baik, di mana perdagangan menjadi unsur yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Pada masa pemerintahan Saba dan Himyar di Jazirah Arab Selatan, kegiatan perdagangan orang Arab meliputi darat dan laut. Kegiatan perdagangan di laut, mereka pergi ke India, Tiongkok, dan Sumatera, dan kegiatan perdagangan di darat ialah di Jazirah Arab. Namun, setelah bangsa Habsyi dan bangsa Persia menjajah Yaman, perdagangan di laut dikuasai oleh mereka, sedangkan perdagangan darat berpindah ke tangan orang Mekkah. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan Mekkah berkembang dalam bidang perdagangannya, antara lain, yang pertama, banyak orang Yaman yang kembali pulang ke Yaman, sedang mereka berpengalaman dalam perdagangan. Yang kedua, bangunan Ka'bah yang ada di Mekkah setiap tahunnya pasti banyak jemaah haji yang datang ke sana sebagai pusat kegiatan agama, sehingga menjadikan kota Mekkah menjadi kota yang masyhur dan menjadi jalur perdagangan internasional. Yang ketiga, letak kota Mekkah berada di tengah-tengah tanah Arab antara utara dan selatan. Yang keempat, daerahnya yang gersang membuat penduduknya senang merantau untuk berdagang. Adapun 4 tempat perdagangan orang Quraisy, yaitu ke utara dan selatan, mereka pergi ke Syam dan Yaman. Kemudian, ke barat dan timur, mereka pergi ke Habsyi dan Persia. Sedangkan pusat perdagangan mereka adalah di Mekkah. Kondisi sosial budaya peradaban Arab pra-Islam. Kondisi geografis Jazirah Arab yang gersang dan tandus berpengaruh dalam bentuk fisik dan karakter mereka. Dalam bentuk fisik, penduduk Arab terkenal dengan orang yang bertubuh kekar, kuat, dan memiliki daya tahan tubuh yang tangguh. Namun, dalam sifat mereka memiliki watak yang positif dan negatif. Watak yang positifnya yaitu dermawan, berani, dan kepahlawanan. Sedangkan sifat negatifnya yaitu sombong, angkuh, dan merasa paling hebat. Selain itu, mereka suka mabuk dan judi. Bangsa Arab sebelum Islam datang dikenal dengan bangsa jahiliyah. Jahiliyah yang dimaksud di sini bukan berarti buta huruf, melainkan bodoh yang dimaksud adalah rendahnya tauhid moral yang sangat buruk pada masa itu, di mana sebagian besar penduduknya menyembah berhala, melakukan pembunuhan, mabuk, perjudian, dan perzinahan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan di Arab sebelum datangnya Islam pun sangat bebas, tidak mengenal batasan, dan di luar dari kewajaran, seperti pernikahan secara spontan. Artinya, seorang laki-laki jika ingin menikahi seorang wanita hanya perlu bilang ke walinya dan membawa mas kawin seketika itu juga. Setelah itu dapat menikahinya. Pada zaman itu, seorang laki-laki datang ke wanita-wanita pelacur sesuai kehendaknya. Seorang wanita dapat berhubungan dengan lebih dari satu laki-laki yang biasa disebut poliandri. Terdapat pernikahan istibda, yaitu seorang laki-laki menyuruh istrinya berhubungan dengan laki-laki lain dengan harapan dapat memperoleh keturunan, dan suami dapat mengambil istrinya kapanpun dia mau. Dan masih banyak lagi hubungan laki-laki dan perempuan di luar batas kewajaran pada masa itu. Kondisi kebudayaan peradaban Arab pra-Islam mulai cukup berkembang dengan adanya seni sastra yang sangat populer pada zaman itu, yaitu syair. Penyair memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan terhormat di kalangan sukunya sebagai penasihat dan juru bicara sukunya. Penyair di sini memiliki peran yang sangat penting karena dengan syair sejarah bangsa Arab dapat diketahui. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.